semuanya, perkenalkan nama saya Desiana Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi dengan KM 402. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya di proposal laporan saya sebelumnya tentang dampak konten influencer terhadap citra diri dan interaksi sosial mahasiswa. Berikut adalah video. Komunikasi digital itu apa sih? Nah, komunikasi digital sendiri yaitu komunikasi yang melalui media sosial yang telah membentuk ekosistem baru dalam hubungan sosial manusia, terutama nih dalam interaksi generasi muda dengan tokoh publik atau influencer dalam konteks psikologi komunikasi. Dan interaksi ini bukan termasuk interaksi dua arah, melainkan satu arah saja yang disebut dengan hubungan parasional. Nah, media sosial seperti Instagram, TikTok menjadi tempat utama mahasiswa berinteraksi atau yang muncul fenomena hubungan parasional antara mahasiswa dan influencer. Banyak mahasiswa menyajikan citra diri yang tidak nyata atau false self presentation bisa yang dapat nih menimbulkan stres, kecemasan, dan mempengaruhi hubungan sosial. Nah, jadi judul ini diangkat karena adanya relevansi yang sangat kuat antara fenomena sosial terkini dan kajian dalam psikologi komunikasi. Penelitian oleh Moon and Kim 2021 mengungkap nih bahwa penyajian diri palsu atau false self presentation di Instagram berkorelasi dengan tekanan psikologis dan dorongan untuk menyaring citra diri demi mendapat penerimaan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa citra diri mahasiswa dalam ruang digital tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan, melainkan terdistorsi oleh harapan akan validasi sosial dari lingkungan sekitar mereka. Disinilah pentingnya mengkaji bagaimana citra diri dikonstruksi dan dikonsumsi dalam konteks komunikasi digital. Nah, dari latar belakang yang kita sebutkan tadi dengan introduction yang tadi kita telah bahas, saya sudah meneliti rumusan masalah yang akan saya masukkan dalam makalah saya sebelumnya, yaitu yang pertama adalah seperti apa hubungan parasional antara mahasiswa dan influencer. Kedua, bagaimana konten influencer mempengaruhi citra diri mahasiswa. Yang ketiga, dampak pada interaksi sosial mahasiswa. Dan yang terakhir, bagaimana peran penyajian diri palsu di media sosial atau yang biasa disebut false self presentation. Nah, di balik itu semua, saya sudah menemukan tujuan penelitian saya, yaitu 1. Menganalisis bentuk dan karakteristik hubungan parasional antara mahasiswa dan influencer di media sosial. 2. Dampak paparan konten influencer terhadap persepsi citra diri mahasiswa. 3. Mengidentifikasi dampak hubungan parasional terhadap pola interaksi sosial mahasiswa di kehidupan nyata. Dan yang terakhir adalah evaluasi peran penyajian diri digital atau false self presentation dalam pembentukan identitas dan relasi sosial mahasiswa. Nah, lanjut yaitu kajian teori. Nah, kajian teori yang saya gunakan yaitu saya memakai 3 kajian teori. Yang pertama adalah self concept oleh Carl Roger, yaitu perbedaan antara real self versus ideal self bisa menimbulkan tekanan parasional, yang artinya mengamati kehidupan para mahasiswa yang sering nih mengamati kehidupan para influencer cenderung membandingkan diri mereka baik secara sadar maupun tidak sadar dengan standar kehidupan, penampilan, dan kesuksesan para influencer yang diproyeksikan oleh influencer tersebut. Perbandingan sosial yang terus-menerus ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian ideal self atau diri yang diinginkan mahasiswa ini sendiri dengan real self, diri yang nyata yang memicu tekanan psikologis dan ketidakpuasan diri. Yang kedua adalah relationship oleh Horton and Wall, yaitu hubungan satu arah tapi terasa dekat. Dalam perkembangan media sosial modern, hubungan ini menjadi semakin personal dan intens karena audiens yang dapat mengakses kehidupan pribadi tokoh secara pribadi, secara visual dan emosional setiap hari. Influencer media sosial menciptakan kesan autentik, keintiman melalui storytelling, penguasaan bahasa yang bersifat personal, serta interaksi terbatas melalui komentar atau pesan langsung.
walau terkadang ada timbal balik, namun masih bersifat satu arah. Yang ketiga adalah uses and gratification oleh Bloomer and Katz. Mahasiswa aktif memilih media untuk hiburan, panutan, dan komunitas. Nah, teori ini menjelaskan bahwa audiens secara aktif memilih media berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu, seperti hiburan, identifikasi, atau komunikasi mahasiswa yang menggunakan media sosial dan mengikuti influencer untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Contoh, rasa keterhubungan sosial yang mana mereka bagian dari komunitas, maupun psikologis, yaitu meniru gaya hidup atau membentuk identitas. Selanjutnya adalah konsep utama atau false self presentation, yaitu tampilan palsu di media sosial yang dapat memicu kecemasan, stres, dan tidak percaya diri. Penyajian digital ini merujuk kepada bagaimana individu mengolah impresi melalui unggahan foto, caption, video, atau interaksi sosial di media sosial. Nah, penelitian Moon dan Kim 2021 menunjukkan bahwa individu cenderung menyaring atau merekayasa citra diri mereka untuk mendapatkan likes, komentar positif, atau pengakuan sosial. Hal ini menciptakan persona yang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Yang kedua adalah hubungan parasional, atau yang bisa kata lain yaitu ikatan emosional meski tidak kenal secara langsung, yaitu tokoh digital yang konsisten menampilkan kehidupan pribadi, berbagi kisah motivasi, atau berinteraksi secara terbatas melalui media sosial menciptakan ilusi keintiman. Hubungan ini berpengaruh pada bagaimana mahasiswa melihat diri mereka dan dunia sosial di sekitar mereka. Contoh konkret dapat dilihat pada mahasiswa yang merasa terinspirasi atau bahkan merasa dekat secara emosional dengan tokoh yang tidak pernah mereka temui secara langsung. Selanjutnya adalah citra diri. Pengaruh yang yaitu dipengaruhi oleh konten yang dikonsumsi dan standar influencer. Nah, influencer seringkali menjadi cermin dan tolak ukur bagi pengikutnya dalam hal kecantikan, kesuksesan, gaya hidup, dan lain-lain. Hal ini secara tidak langsung mendorong mahasiswa untuk menyesuaikan diri agar sejalan dengan nilai-nilai tersebut, yang pada akhirnya dapat menciptakan tekanan internal dan distorsi dalam membangun jati diri yang sehat dan realistis. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah skala hubungan parasosial, yaitu mengukur tingkatan ketertarikan emosional dengan influencer. Yang kedua adalah skala penyajian diri palsu, yaitu mengukur frekuensi dan intensitas penyajian diri yang tidak autentik. Dan yang ketiga, skala citra diri, mengukur persepsi diri mahasiswa sebelum dan setelah terpapar konten influencer. Dan yang terakhir adalah skala interaksi sosial, yaitu mengukur perubahan dalam pola interaksi sosial mahasiswa di dunia nyata. Kesimpulan yang bisa diambil dari apa yang sudah saya paparkan atau apa yang sudah saya kumpulkan dari makalah sebelumnya, itu influencer bisa memberikan inspirasi dan dukungan emosional, tetapi juga bisa menyebabkan stres, perasaan tidak cukup, dan hubungan sosial yang terganggu. Mahasiswa perlu sadar mana yang realita dan mana yang hanya pencitraan diri melalui media sosial atau personal branding. Sekian dari video yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya.